aku Nov. Kali ini aku akan bawa kalian explore kota Ho Chi Minh selama 4 hari 3 malam di Vietnam. Kita mulai perjalanan kita dari Bandara Sydney menggunakan Vietjet Air, maskapai budget dari Vietnam. Vietjet baru saja buka rute baru, direct flight Sydney ke Ho Chi Minh City sekitar bulan Juni tahun ini, 2023. Kita dapat promo geledek mereka hanya dengan $0 base, kita hanya bayar biaya pajak, admin, dan fuelnya saja. Nah, harga tiket pulang perginya 3 juta rupiah per orang dan sudah termasuk 7 kg tas kabin. Sama dengan budget airline pada umumnya, tidak ada colokan untuk charger peralatan elektronik dan tidak ada layar hiburan di kelas ekonomi. Namun tempat duduknya lumayan nyaman, karena busa tempat duduknya tebal, ruangan kaki lega, dan kita bisa beli makanan on board. Karena lapar, kita coba pesan Shin Ramen pakai sosis dan instant pho, harganya Rp120.000. Kita bayar pakai Australian dollar dan dikembalikan dalam Vietnamese dong. Setelah 8,5 jam di pesawat, akhirnya kita tiba juga di kota Ho Chi Minh City, Vietnam. Sebagai pemegang paspor Indonesia, kita tidak perlu visa ke Vietnam untuk maksimal 30 hari stay, karena kita sesama anggota negara ASEAN. Namun, kita harus bisa menunjukkan tiket pulang atau keluar dari Vietnam saat check-in di Bandara Sydney. Keluar dari imigrasi, kita langsung menuju tempat pemberhentian bus di terminal kedatangan. Bus biru nomor 152 yang paling murah menuju distrik 1 pusat kota Ho Chi Minh. Kita beli tiket bus 5.000 Vietnamese dong atau Rp3.000 saja dari kenek yang berseragam pink di dalam bus. Nah, sekitar 30 menit perjalanan tergantung traffic, kita turun di Pham Ngo Lao Street yang dekat dengan penginapan kita. Nah, bus ini juga berhenti di Ben Thanh Market loh. Dari sini, kita tinggal jalan saja sekitar 8 menit. Nah, itulah keuntungan kalau kita tinggal di distrik 1 dekat pemberhentian bus bandara. Nah, busnya ini seperti minibus yang memiliki sekitar 20-an tempat duduk dan ber-AC. Adem banget untuk cuaca Ho Chi Minh yang saat itu panas. Kota Ho Chi Minh adalah kota terbesar di Vietnam dan merupakan pusat ekonomi terbesar kota ini. Vibe-nya seperti sedang pulang kampung. Jalan raya penuh dengan sepeda motor karena katanya pajak mobil di sini mahal banget. Namun kemacetannya tidak separah di Jakarta loh ternyata. Nah, sejauh yang kita lihat banyak trotoarnya yang lebar-lebar. Namun saat jalan kaki kita harus sharing dengan pengguna sepeda motor yang banyak diparkir di pinggir jalan, beberapa sepeda motor yang jalan di trotoar, penjual asongan, dan sebagainya. Kota ini terlihat modern dilihat dari mayoritas bangunan-bangunannya. Sedangkan beberapa bangunan tua peninggalan Prancis akan banyak kalian temukan di distrik 1. Sedangkan cuaca di kota ini sama persis dengan Indonesia, panas dan lembab. Akhirnya sampai juga di penginapan kita. Jadi selama 4 hari 3 malam kita akan menginap di Hotel Triple E Metro Bintan yang harganya Rp870.000 per malam. Nah, kita pas kedatang kita check-in ya berjalan dengan mulus, dapat welcome drink, kumquat iced tea, so refreshing. Terus kita naik lift ke kamar kita yang berada di lantai 6 dari total 7 lantai. Ternyata kamar dan hotelnya terlihat masih baru dan terawat dengan nuansa kayu, modern minimalis, dan didominasi dengan warna-warna yang netral. Kamarnya bersih, luasnya sekitar 25 meter persegi, cukup luas, tempat tidur dan bantalnya empuk, jendelanya bisa dibuka untuk udara segar, tersedia minibar, ada reusable sleepers, amenitiesnya lengkap, dapat aqua botol, soket listrik internasional, dan soket lokal, sama dengan soket Indonesia, jadi no drama. Kita juga bisa nonton Netflix atau YouTube di TV, dan pressure showernya oke banget. Overall, hotel ini recommended bagi kalian yang mau datang ke Ho Chi Minh City untuk liburan. Nah, lokasi hotelnya juga cukup strategis karena di sekitarnya terdapat pilihan restoran, cafe, minimarket, dan spot turis terdekat dari hotel kita menginap adalah Bui Vien Walking Street yang jaraknya kurang dari 550 meter. Bagus kan?
Anyway, hampir lupa, untuk fasilitas hotelnya hanya ada gym, cafe/bar, dan restoran untuk breakfast. Untuk makan malam, kita nyobain salah satu makanan favorit suami waktu kerja dulu Vietnam, yaitu bun cha. Kita pesan lewat GrabFood saja, dari bun cha Hanoi 1982, harganya Rp28.000 per paket, sudah termasuk 1 porsi bun cha dan 1 minum kumquat iced tea. Nah, bun cha ini adalah bakso babi bakar Vietnam yang dimakan dengan sup, vermicelli, spring roll goreng, lettuce, sayuran, dan rempah-rempah yang aromatik. Ternyata kombinasinya enak dan bisa dimakan panas ataupun dingin loh. Kuah supnya didominasi oleh rasa manis dan enak dengan sedikit pedas dan sour. Sedangkan kumquat iced tea ini merupakan salah satu minuman dingin populer di Vietnam Selatan yang kalian akan sering melihat minuman ini di menu. Hari kedua di Vietnam, di Ho Chi Minh City. Hari ini kita mau keliling kota. Jadi aku mau bawa kalian untuk lihat-lihat beberapa tempat, mungkin sekitar 4 atau 5 tempat turis yang berada di distrik 1 Ho Chi Minh City. Oke. Stop pertama, kita sampai juga di War Remnants Museum. Museum ini adalah museum yang menampilkan sejarah Perang Vietnam dan dampaknya bagi masyarakat Vietnam. Terdapat bukti berupa foto, artefak bersejarah yang dilengkapi dengan informasi yang menunjukkan apa saja yang terjadi saat itu. Di luar ruangan, terdapat peninggalan perlengkapan perang yang berukuran besar, seperti pesawat tempur, helikopter, tank, meriam, dan sebagainya. Sedangkan di dalam gedung museum ini terdapat 3 tingkat, di mana kalian bisa naik lift untuk menuju ke lantai paling atas untuk memulai menelusuri rekam jejak perang Vietnam, karena ruangannya telah diberikan nomor dari 1 sampai sekian secara sistematis. Stop kedua, kita berada di Independence Palace atau Reunification Palace. Bangunan ini dibangun oleh kolonial Prancis pada tahun 1962. Kemudian bangunan ini menjadi saksi penyatuan Vietnam dan kemerdekaannya dari Amerika. Tepat pada tanggal 30 April 1975, sebuah tank 873 dari Angkatan Bersenjata Rakyat Vietnam Utara menerobos masuk gerbang bangunan ini yang saat itu merupakan istana kepresidenan Republik Vietnam Selatan. Hal inilah yang menandakan berakhirnya Perang Vietnam dan penyatuan Vietnam Utara dan Selatan di bawah pemerintahan komunis. Stop ketiga, kita berada di gereja Katedral Notre Dame Basilica of Saigon. Gereja ini dibangun oleh Prancis pada akhir abad ke-19, memiliki arsitektur yang mengesankan dengan dinding merah bata yang diimpor dari Prancis. Saat berkunjung, gerejanya dalam proses maintenance, jadi kita hanya bisa melihatnya dari luar saja. Stop keempat, kita di Saigon Central Post Office. Bangunan ini dibangun antara tahun 1886 sampai 1891 yang dirancang oleh arsitektur asal Prancis. Arsitekturnya juga sangat indah dengan jendela-jendela yang besar, plafon yang tinggi, dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Sesuai dengan namanya, kantor pos ini masih beroperasi seperti biasa untuk melayani kebutuhan pos penduduk setempat. Kita juga beli postcard di salah satu toko souvenir untuk dikirim ke ibu mertua yang ada di Sydney. Makan siang, kita nyobain banh mi legendaris di Banh Mi Yuen Hoa yang sudah ada sejak tahun 1989 dan salah satu yang populer di kalangan turis. Jadi harganya agak menyesuaikan. Namun karena kita belinya lewat GrabFood, jadi harganya sedikit lebih mahal, yaitu 70.000 Vietnamese dong atau Rp44.000. Nah, karena jam makan siang biasanya antriannya panjang, jadi kita pesan aja lewat online. Setidaknya kita bisa nunggu di hotel. Nah, tempat ini itu khusus jualan banh mi, street food paling ikonik di Vietnam. Nah, kalian harus coba ini ya kalau kalian kesini.
Nah, porsi yang dijual di tempat ini pun dia besar, tebal, dengan isian daging dan sayurannya yang melimpah. Ada berbagai macam bentuk daging, yang biasanya itu daging yang digunakan adalah pork atau daging babi. Dengan berbagai bentuk, yaitu seperti cured meats, pate, dan abon. Sedangkan untuk sayurannya ada mentimun, acar wortel, lobak, potongan cabai hijau, ketumbar, dan daun bawang. Sedangkan roti yang digunakan adalah baguette, roti khas Prancis yang renyah di luar dan lembut banget di dalamnya. Kalau kalian yang muslim, ada juga kok yang menjual banh mi dengan isian daging ayam. Jenis roti baguette di Vietnam dibawa atau diperkenalkan oleh Prancis pada masa kolonial di abad ke-19, di mana dulu Prancis mengimpor atau membawa berbagai bahan makanan mereka dari Prancis untuk kebutuhan makanan sehari-hari. Saat Prancis menarik pasukan atau tentara mereka dari Vietnam untuk membantu Perang Dunia Kedua, roti baguette ini menjadi sangat mudah dan murah untuk dijangkau oleh masyarakat lokal di Vietnam. Kemudian penduduk setempat mengadopsi banh mi ke dalam budaya kuliner mereka dengan berbagai variasi isian. Bahkan roti ini dibuat dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang tersedia di Vietnam seperti tepung terigu yang dihasilkan dari sumber gandum setempat. Sungguh perpaduan yang unik antara warisan Prancis dan cita rasa Vietnam.